Kalimat terakhir Bung Hatta, apa yang akan kau ucapkan kalau tahu besok kau tak lagi bisa membuka mata? Dan bagaimana rasanya jadi seseorang yang pernah menggenggam republik, tapi harus melepasnya sendirian? Sore itu, langit Jakarta seperti ikut menunduk. Awan menggantung tanpa arah. Matahari tak punya semangat. Di sudut rumah sederhana di kawasan Tanah Kusir, seorang lelaki tua duduk sendiri, memeluk diam seperti sahabat lama, tapi menanggung luka yang tak kasat mata. Ia adalah Bung Hatta, proklamator yang kini hanya ditemani suara detak jam dan lembaran kenangan yang tak kunjung usai. Tapi, siapa yang dilupakan? Tubuhnya mungkin melemah, tapi pikirannya masih tajam. Tajam seperti bilah, kata yang pernah ia gunakan untuk melawan tirani. Dari zaman Belanda, Jepang, hingga rezim yang dulu ia percayai. Hari-hari terakhirnya bukan sekadar menunggu ajal, tapi sekarang aku seperti orang asing di ruang tamuku sendiri. Karena sejarah kadang bukan tentang siapa yang menang, tapi apakah salah jika ia ingin dikenang. Dulu, ia adalah separuh dari Republik. Soekarno dan Hatta, dua nama yang berdiri sejajar di lembar proklamasi. Tapi makin ke sini, hanya satu nama yang dielu-elukan. Satu nama yang dijadikan ikon, poster, tugu, dan satu lagi perlahan dilupakan. Seperti tanda tangan yang kabur oleh hujan sejarah. Ia tak pernah minta panggung. Banyak yang memilih diam karena kebenaran kadang menyakitkan. Di luar, suara azan maghrib menggema, lirih. Seperti bisikan masa lalu yang datang menagih. Jangan tanya ke buku sejarah. Tanyakan ke rakyat kecil. Tanyakan ke orang-orang yang masih percaya bahwa kejujuran bukan kelemahan. Indonesia ini rumah yang aku dan Bung Karno bangun dengan susah payah, gumamnya pelan di hadapan cucu perempuannya, Halida, yang diam-diam merekam setiap detik percakapan terakhir itu. Ia hanya menggenggam tangan kakeknya lebih erat. Ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Ada jeda, katanya, demi stabilitas. Tapi aku menolak, hanya dikelilingi keluarga dan buku-buku tua yang tak pernah ia tinggalkan. Karena buat apa republik kalau rakyatnya harus takut bicara? Tangannya gemetar, tapi suaranya masih teguh. Saat kau besar nanti, orang-orang akan bercerita tentang pahlawan, tapi tak semuanya akan jujur. Halida tak menjawab. Ketegangan itu memuncak saat Bung Hatta mulai membuka kisah yang selama ini ia simpan sendiri. Aku pernah diminta untuk menyetujui pembungkaman oposisi. Ia mengembuskan napas panjang. Kau tahu apa yang terjadi setelahnya? Aku mundur. Aku memilih keluar. Karena tak semua kekuasaan layak dipertahankan. Matanya menerawang. Halida, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Kalau suatu hari kau ingin tahu siapa aku. Halida menunduk. Air matanya menetes diam-diam. Dan saat itu, Bung Hatta pun terdiam. Beberapa jam kemudian, ia meninggal dunia. Tanpa pengawal. Tanpa karangan bunga mewah. Tapi, di antara semua kata yang ia tinggalkan, satu kalimat terakhirnya yang paling membekas. Aku tak punya apa-apa untuk diwariskan, kecuali integritas. Kalimat itu bukan sekadar pesan, itu tamparan bagi zaman. Saat banyak pemimpin sibuk memperkaya diri dan mengejar pencitraan, Bung Hatta memilih mati dalam kesederhanaan. Bahkan, tak mampu membeli sepatu impiannya sendiri. Epilog sejarah adalah pilihan. Mau ditulis dengan jujur atau dibungkus dengan tepuk tangan palsu. Dan Bung Hatta memilih jujur, meski harus sendirian. Jadi, kalau suatu hari kamu berdiri di hadapan makamnya di Tanah Kusir, jangan hanya membacakan doa, tapi bertanyalah dalam hati, apa yang sudah aku wariskan untuk republik ini? Karena kadang, suara paling lantang datang dari mereka yang sudah tak lagi bisa bicara. Jangan lupa, like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.